kebahagiaan di tengah-tengah duka cita, bahkan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan. Keluarga besar Fang Hidayat, keluarga besar Pak Ilawo. Riwayat hidup almarhumah. Nama Frederica Fang Hidayat Ilawo, tempat tanggal lahir Sanggoe 12 Juli 1967. Almarhumah adalah anak dari pasangan suami istri, ayah Marten Bailau almarhum, ibu Yosina Bailau Moi almarhumah. Almarhumah adalah anak pertama dari 5 bersaudara, yakni 1. Frederica Bailau almarhumah sendiri, 2. Asnat Bailau almarhumah, 3. Markus Bailau almarhum, 4. Rebecca Bailau suami menikah dengan Sembuhan Ani. Yang kelima, Amira Bailau menikah dengan Arni Ambrosius Tanesip. Almarhumah menikah dengan Bapak Johan Fang Hidayat pada tanggal 25 April tahun 1988 dan dikaruniai 8 orang anak dan 3 orang cucu. Anak-anak, yang pertama Yane Fang Hidayat almarhumah, yang kedua Hendrik Fang Hidayat sarjana pendidikan menikah dengan Enci Nule sarjana pendidikan. Yang ketiga Margarita Fang Hidayat STR kebidanan. Yang keempat Sony Fang Hidayat almarhum. Yang kelima Arianto Fang Hidayat mahasiswa Inggris. Yang keenam Yulia Bolik. Yang ketujuh Mes Fang Hidayat almarhum. Yang kedelapan Densi Brown Fang Hidayat. Cucu, yang pertama Afri Fang Hidayat, yang kedua Dava Adelio Fang Hidayat, yang ketiga Faira Fang Hidayat. Riwayat sakit. Pada bulan September tahun 2019, almarhumah opname di RSUD Baat dan hasil diagnosanya almarhumah mengidap penyakit lambung. Kemudian almarhumah melakukan pemeriksaan di Prodia Kupang dan hasil diagnosanya almarhumah menderita penyakit batu ginjal. Selanjutnya dirujuk ke Rumah Sakit Wirasakti Kupang, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Siloam Kupang dan hasil diagnosanya tetap sama, yakni batu ginjal di bagian kiri dan kanan dengan kista di hati dan ginjal. Dalam hasil diagnosa dimaksud, maka dilakukan operasi di Rumah Sakit Siloam Kupang. Kista di hati dioperasi pada tanggal 8 Desember 2020. Batu ginjal di bagian kiri berukuran 8 cm sekaligus dengan kista di ginjal dioperasi pada tanggal 7 Juni 2021. Batu ginjal bagian kanan dilaser atau ESWL sebanyak 6 kali. Khusus untuk perawatan almarhumah, selama sakit dari tahun 2019 sampai akhir hayatnya pernah melakukan opname sebanyak 12 kali di Rumah Sakit Siloam Kupang dan di RSUD Baat sebanyak 3 kali. Selama 12 kali almarhumah diopname di Rumah Sakit Siloam Kupang sampai akhir hayatnya pernah ditangani oleh 11 dokter spesialis, yakni yang pertama Dr. Firman Nugroho, Dr. Herbert Silalahi, Dr. Simon Berhimpon, Dr. Erik Hutapuruk, Dr. Putu Yuandra, Dr. Made, Dr. Kelvin, Dr. Oka, Dr. Mahendra, Dr. Teguh, dan Dr. David Santoso. Dari data di atas memberi gambaran bahwa kami sudah berusaha secara maksimal, tapi apa akhirnya kami harus mengakui kemahakuasaan Tuhan. Tuhan
yang memberi, Tuhan pula yang berhak untuk mengambil kembali. Benar seperti syairote mengatakan sebagai berikut. Leo main baaka honio faigo faika ketuheni. Ma leo main belen go ledoa tulan ini. Artinya, tidak ada kekuatan yang mampu menghalangi jalannya waktu, dan tidak ada kekuatan pula yang membendung kekuatan matahari. Almarhumah Ukname terakhir di rumah sakit Siloam pada tanggal 29 November tahun 2022 malam sampai dengan tanggal 7 Desember tahun 2022. Pada tanggal 3 Desember, kondisi almarhumah mulai drop sampai dengan tanggal 7 Desember tahun 2022 jam 1 siang lewat 24 menit. Almarhumah menghembuskan nafas terakhir dalam usia 55 tahun 4 bulan 24 hari. Kami menyadari bahwa kematian adalah sesuatu yang pasti dirasakan oleh setiap makhluk Tuhan. Namun kematian itu sendiri menyadarkan kami bahwa hidup ini hanyalah sebuah siaran menuju ke tanah yang terjanji. Hidup ini hanyalah jejak tapak kaki pada pasir yang hanya mampu bertahan sebelum terhapus ombak. Hidup tidak saja dimulai pada saat kelahiran dan tidak harus berakhir dengan pemakaman. Tetapi hidup di dunia ini Tuhan batasi dengan usia, karena Ia sedang menyiapkan bagi manusia itu sendiri untuk sesuatu kehidupan baru bersamanya di surga rumah Bapa. Selamat jalan Mama, Oma terkasih. Doa kami menyertai perjalananmu ke rumah Bapa di surga. Demikian riwayat hidup almarhumah. Shalom. Terima kasih. Dengarkan bagi kami. Biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu. Tentunya kita semua mendengarkan informasi lewat HP dan juga mulut bersama kita. Dari tanggal 7 sampai tadi pagi kita mengambil keputusan harus kita sampai di tengah keluarga pengidai karena sedang berair mata dan berduka. Sehingga kita semua yang hadir di sini adalah kita datang tujuannya kita menghibur. Jadi bukan saja pemerintah berdiri di sini terus memberikan kata-kata penghiburan, tetapi kita yang hadir di sini semua meninggalkan tugas dan pekerjaan kita karena kita hadir mau menghibur keluarga yang berduka, keluarga pengidai termasuk bapahan bersama anak-anak. Akhirnya saya berdiri di sini mewakili kita semua, mewakili pemerintah untuk memberikan sepatah dua kata dalam hal kedukaan air mata kepergian manusia pulang sampai selama-lamanya. Tentunya kita tahu bahwa setiap kematian ini kita tidak tahu, dan nasib kita juga kita tidak tahu. Kita berumur berapa tahun terus kita pulang, kita tidak tahu sama sekali. Ada yang lahir baru 1 hari saja kita dengar dia mati. Ada yang lahir 1 minggu terus kita dengar dia pergi mati. Ada yang pulang dan ada yang lahir bertahun-tahun baru dia mati. Kita semua
meninggalkan suami, meninggalkan anak-anak. Tetapi dalam hal kedukaan dan air mata masih tetap terjadi pada keluarga, termasuk bapak dan anak-anak. Anak-anak berpikir mereka dikandung selama 9 bulan, diurus selama 3 tahun, baru bisa berbicara, bisa makan sendiri, sampai dewasa, sampai sudah berdiri sendiri, berumah tangga sendiri, itu karena orang tua. Dan sudah ada tertulis bahwa kita manusia hidup mesti mati. Jadi kita tetap merelakan almarhumah Frederica pergi, tapi dia pergi sudah meninggalkan cerita bagi keluarga Pagidai, bagi kita semua. Masih tinggal anak-anak 5. Tadi riwayat hidup ada 8, tapi 3 sudah duluan, masih 5. 5 itu yang sebagai cerita panjang, walaupun Frederica tidak ada hidup di dunia, tetapi penyambung keluarga itu sudah yang menjadi emas dan perak bagi keluarga Pagidai dan juga terkait lain. Akhir kata makali dari saya mewakili pemerintah, mewakili masyarakat semua, mewakili kita semua telah turut berduka pada kepergian daripada almarhumah Frederica Pagidai Belawa pada hari ini. Kita tetap mendukung doa untuk semoga keluarga yang berduka tetap imannya kuat di dalam Tuhan. Dan juga akhir kata dari saya bahwa saya mengundang keluarga atau yang mewakili, langsung saya menyerahkan akte kematian dan juga kartu keluarga baru kepada keluarga pada hari ini. Selama ini tercatat di KK ini adalah 5 anggota rumah tangga, tetapi sudah kurang dan kartu keluarga baru terdaftar hanya 4 orang. Dan juga kami menyerahkan akte kematian bahwa Mama Frederica tidak tercatat lagi dan sudah dihapus dari register Desa Sanggoen, pemerintah Rotendao, dan juga kita meneruskan kepada atasan. Sekian dan terima kasih saya memberikan. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa Sanggoen yang telah menyerahkan akte kematian dan kartu keluarga baru. Saya mewakili Bapak Han bersama anak-anak. Sekali lagi mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak dalam tugas dan pilihan. Terima kasih. Boleh dari depan, kalau masih luas, Bapak mau bisa kembali dari depan, tidak apa-apa. Saya tadi pikir dari pintu samping, tapi ternyata masih luas di bagian kanan. Boleh kembali dari depan.
penghormatan yang terakhir. Namun sambil memberikan penghormatan yang terakhir, saya melanjutkan dengan membacakan orang-orang penting yang akan menutup peti jenazah, supaya setelah daripada ini dapat dilanjutkan sudah, karena biasanya kita panggil ini agak lama karena ada yang dari belakang, ada yang dari depan. Jenazahnya sudah ditutup, mohon berikan sedikit pesan kecil kepada saya supaya saya bisa memanggil orang-orang yang akan menutup peti jenazah. Untuk paku yang pertama sudah disilakan. Untuk paku yang ketiga oleh KMC Prato Edukasi Ibu Pendeta Yulia Galangga Permadi serta Teologi. Setelah Ibu Pendeta akan dilanjutkan oleh pemerintah Desa Sandoe Bapak Mateo Sandoe. Paku yang berikutnya adalah Bapak Pesak Bolik. Dua paku terakhir yaitu anak kandung Hendrik Panggidae. Yang pertama Bapak Hendrik Panggidae, yang kedua Bapak Prianto Panggidae, yang ketiga anak Jensi. Nama-nama penusuk peti jenazah bersiap diri untuk melaksanakan tugasnya setelah keluarga mempersiapkan lebih lanjut untuk peti jenazah untuk disusun kembali. Ditambah lagi dengan keluarga bisa turut membantu karena petinya cukup berat. Jadi kalau anak hajat, jadi ketika peti jenazah ditusuk kita juga berdiri untuk berada di sana. Tuhan yang terkasih, kita kembali memperhatikan liturgi dalam tangan kita masing-masing untuk kita melanjutkan ibadah kita di tempat ini. Di tempat ini kita akan menguburkan jenazah dari kekasih kita, almarhumah Frederica Panggidae Bahlau. Meskipun kita berduka cita karena kepahitan maut telah menjadi bagian hidup kita, tetapi hidup kekal yang dijanjikan kepada kita senantiasa menghibur. Kita semua akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan binasa. Karena yang dapat binasa ini harus menggunakan yang tidak dapat binasa. Dan yang mati ini harus menggunakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Kita bersama-sama menyanyikan nyanyian dua sahabat lama nomor 93 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sekarang malam telah lenyap diganti siang terang dan seterusnya. Sekarang malam telah lenyap dan diganti siang terang. Lenyaplah takut Tuhan.
terus ke surga yang bakal ku jadi milik Tuhan. Hai betapa indahnya, segala air mataku kelak disapu habislah. Segala air mataku kelak disapu habislah. Di dalam susah dukaku dapat aku bermegah. Di dalam susah dukaku dapat aku bermegah. Sukacita dalam dunia terus ke surga yang bakal. Sukacita dalam dunia terus ke surga yang bakal. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Ku jadi milik Tuhanku, hai betapa indahnya. Mari kita semua menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam penyusahan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kita akan menguburkan jenazah almarhumah Frederica Panggidae Bahlau. Sampai di sini pula kita mengantarnya. Ingatlah janji Kristus yang menjadi pengharapan bagi kita sekalian. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Berdasarkan keyakinan itu, maka selaku hamba Yesus Kristus, saya menguburkan jenazah almarhumah Frederica Panggidae Bahlau. Amin. Waktu selanjutnya saya kembalikan kepada keluarga.